Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala qulubil mu'minina as-sakinata wal mawaddah. Walladzi anzala ala anfusina al-aqlah wasyahwah. Thumma salatu ma'as salami mudawamah ala sayyidil anami khairil anbiya'i sahibish syafa'ah. Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam uluwil karamah wa ala alihi wa ashabihi alladzina qad ijtahadu bi liwa'ish syahadah. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat dan hidayah, sang pemberi taufik dan inayah, yang maha indah lagi menyukai hal yang indah. Dialah yang telah memberikan kepada kita akan kedua nikmat, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak tertipu manusia dengannya, yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa curahkan selalu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah utus beliau untuk menghancurkan segala bentuk paganisme, membasmi segala bentuk kejahiliahan di masa lampau, dan membawakan kepada umatnya ajaran agama yang hak, agama penyempurna agama sebelumnya, yaitu agama yang menghargai kehidupan, menjunjung tinggi tata krama dan mencintai tali persaudaraan, yaitu agama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembang akal dan cara berpikir manusia, sehingga mereka terbagi dua golongan, yang berpikir sehat dan berpikir rusak. Orang yang memiliki akal yang rusak, pasti mereka hanya ingin menuruti hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengindahkan norma-norma kehidupan. Mereka tidak mengindahkan aturan-aturan yang mereka buat sendiri bahkan. Sedangkan orang yang memiliki akal yang baik, mereka pasti mencoba untuk melawan hawa nafsu mereka. Mereka tidak henti-hentinya terus berusaha agar mereka bisa sukses. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ada aduika nafsu kelati fi janbaika." Musuh terbesarmu ialah nafsu yang berada di kedua sisimu. Nafsu adalah musuh terbesar bagi seluruh umat manusia dari berbagai kalangan, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semuanya memiliki nafsu. Nafsu tak dapat dilihat oleh kasat mata, namun hanya dapat dirasakan oleh hati nurani kita secara halus. Nafsu itu dapat menimbulkan mara bahaya yang amat besar, bahkan bisa menghancurkan dunia dan seisinya. Nafsu jika dibandingkan dengan perang, lebih berat kita melawan nafsu daripada kita berada di medan peperangan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda manakala beliau dan para sahabat baru pulang dari perang Badar, "Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kalian baru pulang dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Rasulullah SAW membandingkan nafsu dengan perang Badar dan memenangkan nafsu. Bagaimana bisa, padahal perang Badar itu perang di bulan Ramadan, perang pertama kemenangan kaum muslimin, perang di mana jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Jumlah kaum muslimin saat itu ada 313, sedangkan kaum kafir bersama sekutu-sekutunya berupa 1000 lebih, 3 kali lipat dari kaum muslimin. Di mana juga di situ kaum muslimin tidak memiliki senjata yang memadai, tidak memiliki kelengkapan senjata yang lengkap, sedangkan kaum kafir memiliki senjata yang amat lengkap. Ada pedang, ada tombak, ada perisai, ada panah, ada kuda, dan baju zirah, dan lain-lainnya. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah. Imam Muhammad Syarafuddin bin Sa'id al-Busiri pernah berkata dalam kitab Al-Burdah beliau, "Wan nafsu katifli in tuhmil syafa'ala, hubbir ridha'i wa in taftimhu yanfatimi." Dan nafsu itu seperti anak kecil yang masih menyusu. Apabila engkau terus-menerus membiarkannya dia menyusu, maka ia akan terus-menerus menyusu hingga ia tumbuh dewasa. Dan apabila engkau membiarkan dia, meninggalkan dia, maka ia akan berhenti dengan sendirinya. Begitulah cara kita untuk meredam nafsu. Kita jangan sekali-sekali membukakan pintu kesempatan bagi nafsu untuk menguasai diri kita. Kita harus bisa menguasai dia, bukan dia menguasai diri kita. Bahkan Nabi Yusuf sampai berkata di dalam surat Yusuf ayat 58, padahal beliau adalah seorang nabi, yang mana nabi itu pasti ma'asum minal ma'asi, dijaga dari segala maksiat. Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa al-ammaratum bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidaklah menyatakan kebebasan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu betul-betul menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, karena Tuhanku sesungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang. Para penonton rahimakumullah, nafsu terbagi 3. Ada nafsu ammarah, nafsu yang sebagaimana diutarakan Nabi Yusuf, ammarah bisu,
nafsu yang menyuruh kita untuk berbuat jahat, berbuat kemaksiatan pada Allah, tidak memenuhi perintahnya. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang berada di tengah-tengah. Nafsu yang terkadang kita untuk mengajak berbuat baik dan terkadang mengajak kita untuk berbuat buruk. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yaitu nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat buruk, ketaatan pada Allah, tidak maksiat kepadanya. Nafsu inilah yang diridhoi Allah dan diberi rahmat oleh Allah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Yusuf, ma rahimah rabbi. Dan barang siapa yang memiliki nafsu ini, ia akan masuk surga, sebagaimana firman Allah surat Al-Fajr 4 sebelum terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai sekalian nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu hal keadaannya ridho, lagi diridhoi, dan masuklah engkau termasuk golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam kenikmatan surgaku. Jadi kita itu jadi orang jangan nafsuan, kita harus bisa melawan nafsu kita. Jangan sampai membiarkan nafsu kita menguasai diri kita, karena jika nafsu itu menguasai diri kita, kita tidak akan memedulikan apa-apa lagi di dunia ini. Kita hanya memedulikan kebahagiaan diri sendiri, bukan orang lain. Kita bisa menghancurkan dunia. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Hakadha minni, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.